Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan terjemahan surat An-Nisa ayat 15 sampai 59. Hukuman zina. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sesungguhnya bertobat kepada Allah hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi selama hayat masih di kandung badan, bertobatlah ya, karena gak akan diterima tobat kalau sudah meninggal. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.
Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh. Dan dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Islam melindungi hak milik dan hak pribadi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zolim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Peraturan hidup suami istri. Wow, lengkap banget nih ya, udah ada aturannya ya. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nujus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia.
Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir dan batin dalam sholat. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menuruti. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, Sabat, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Baik, tadi sampai ayat berapa ya? Sampai 51 ya. Oke. Sampai 59 ya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapat penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kita berlindung ya dari azab api neraka. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik, demikian dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.